dalam menjalankan tugas jabatan dalam rangka menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan. Nadiem Makarim, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem, lahir di Jakarta 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia adalah anak lelaki satu-satunya dari pengacara ternama keturunan Arab, asal Pekalongan, Jawa Tengah, Nono Anwar Makarim. Ayahnya seorang intelektual dan lawyer dengan gelar doktor ilmu hukum lulusan Harvard. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa saja nilai berakhlak yang diimplementasikan Nadiem Makarim? Berorientasi pelayanan. Menteri Nadiem Makarim terus melakukan terobosan di dunia pendidikan. Adapun terobosan-terobosan yang dilakukan adalah mengundang praktisi mengajar ke kampus program, khususnya praktisi bidang teknologi, program kewirausahaan, digitalisasi pendidikan, aplikasi Merdeka Mengajar, memperbesar anggaran matching fund, mendorong kegiatan di luar kampus, serta transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Dengan berbagai terobosan yang dilakukan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan meraih 2 penghargaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2020, yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Akuntabel. Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS kepada 216.662 satuan pendidikan untuk mencegah penyelewengan pelaporan penggunaan dana BOS. Nadiem Makarim melakukan terobosan yaitu melakukannya pelaporan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Kompeten. Nadiem Makarim membuktikan nilai kompeten yang dimilikinya melalui banyaknya apresiasi yang diraih oleh Kemendikbud. Salah satu apresiasi yang diraih pada tahun 2020 adalah Top Digital Awards. Pada acara yang digelar oleh majalah IT Awards ini, Kemendikbud mendapat 4 penghargaan, yaitu Top Digital Implementation 2020 on Ministry, Top Digital Transformation Readiness 2020, Top Leader on Digital Implementation 2020, serta Top IT Manager on Digital Implementation 2020. Nadiem Anwar Makarim mengapresiasikan kinerja tim Pusdatin yang telah bekerja keras untuk mewujudkan capaian yang membanggakan. Harmonis. Sikap harmonis yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim adalah memberikan perahu untuk pelajar di distrik Sorang Kepulauan. Perahu tersebut langsung dicoba oleh seluruh pelajar. Tak hanya itu, Nadiem Makarim juga menampung aspirasi dari kepala perwakilan suku Moi terkait pelestarian budaya dan suku asli di Papua. Loyal. Sikap loyalitas yang dimiliki oleh Nadiem Makarim adalah rela meninggalkan perusahaan Gojek yang telah dirintis hingga sukses demi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan membangkitkan dunia pendidikan bangsa Indonesia. Adaptif. Nadiem Makarim memiliki sifat adaptif yaitu berinovasi, yaitu mengubah pembelajaran luring menjadi daring pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan agar proses pembelajaran tetap berlangsung sehingga pendidikan tidak terhentikan selama masa pandemi. Kolaboratif. Sikap kolaboratif yang diimplementasikan oleh Nadiem Makarim adalah Nadiem Makarim mendorong kolaborasi dengan Dewan Dosen Indonesia untuk pendidikan lebih baik. Tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi, kolaborasi, serta sinergitas yang kuat dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi.
Itulah beberapa nilai berakhlak yang diimplementasikan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.